Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang diperoleh kita pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh wakil ketua kelasnya. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Selanjutnya kita absen. Silahkan kepada sekretaris untuk mengabsen teman-temannya. Hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua. Anak-anakku sekalian, silakan gambar ini diamati. Ada beberapa gambar di layar. Tugas kalian dari masing-masing kelompok nanti menulis lalu dikumpulkan ke depan. Bagi kelompok yang bisa menyebutkan macam-macam najis yang paling banyak, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok yang paling yang kanan ini kelompok mughalladhah, kelompok yang tengah kelompok mutawassithah, dan kelompok yang kiri adalah kelompok mukhaffafah. Dikumpulkan ke depan. Bagi kelompok yang bisa mengumpulkan macam najis yang terbanyak, maka oleh Bapak Guru akan dikasih reward. Silakan kerjakan.
kelompok terbanyak mengumpulkan jenis najis adalah kelompok mutawassito. Tepuk tangan. Karena kelompok mutawassito yang terbanyak mengumpulkan macam jenis najis, maka kelompok mutawassito inilah yang Bapak Guru kasih reward. Pembelajaran pada hari ini yaitu tentang materi bersuci dari najis. Indikator yang akan dicapai pada materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti taharah, peserta didik dapat merumuskan pengertian najis, lalu peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang najis, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam najis, peserta didik dapat membedakan tata cara bersuci dari najis, peserta didik dapat memperagakan tata cara bersuci dari najis, dan peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari najis. Yang akan dicapai pada pembelajaran ini yaitu kita akan meyakini ketentuan bersuci dari najis dan bisa menghayati kaifiyah atau tata cara bersuci dari najis, bisa memahami najis dan tata cara mensucikannya, juga bisa mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis. Dan ya, setelah ini kalian simak video yang akan Bapak tayangkan ya. Nanti setelah kalian menyimak, kalian bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan video ini, yaitu tentang najis dari kelompok masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawassito. Dan yang ketiga, najis ringan adalah air bagi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum asin. Kalau kita terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Pak. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah
najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang sampai bersih hingga bau, rasa, dan warna najis semakin hilang. Sudah ya. Menjelaskan tentang najis dan macam-macam najis, di mana najis itu ada 3, najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Yang pertama yaitu najis mughalladhah, najis berat. Najis berat itu najisnya anjing dan babi. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu najisnya selain najis mughalladhah dan mukhaffafah. Yang ketiga najis apa? Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Coba kelompok mughalladhah, bagaimana cara membersihkan najis mughalladhah sesuai dengan video yang ditayangkan. Siapa yang bisa menjawab? Disiram 7 kali dengan salah satunya dicampur dengan abu. Baik, bagus kelompok mughalladhah. Selanjutnya kelompok mutawassithah, bagaimana caranya membersihkan najis mutawassithah? Ya. Mencuci baju sehingga bau, rasa, dan warnanya hilang. Bagus kelompok mutawassithah. Dan yang terakhir adalah kelompok mukhaffafah, bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah? Bagus, hebat semua ini, semua kelompok ketiga-tiganya. Tepuk tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok ini? Silakan. Silakan pindah ke tempatnya masing-masing. Kelompok 1 berada di sebelah kanan, kelompok 2 berada di tengah, kelompok 3 berada di sebelah kiri. Sudah ya? Di sini Bapak beri tugas dengan mencarikan solusi dari masalah. Untuk kelompok 1, tugasnya sesuai dengan nama kelompoknya, yaitu kelompok mukhaffafah. Bagaimana? Coba dicatat, bagaimana cara mensucikan najis mukhaffafah, yaitu kencingnya bayi yang masih belum umur 2 tahun dan tidak makan kecuali air susu ibu.
najis tersebut berada di pakaian. Itu tugas dari kelompok satu, yaitu kelompok mukhafafah. Tugas kelompok dua, coba catat. Bagaimana cara mensucikan najis yang berada di tengah-tengah masjid yang luas, yang airnya sedikit? Kalau menyiram keseluruhan tentunya tidak akan cukup. Bagaimana cara mensucikannya? Itu tugas dari kelompok 2. Dan tugas kelompok 3, yaitu kelompok mughalathah, tugasnya yaitu bagaimana cara mensucikan najisnya anjing atau babi yang berada di dalam masjid. Anjing tersebut masuk ke dalam masjid, seperti gambar di layar ini. Silakan kalian pertama browsing di masing-masing komputer kalian. Yang kedua, kalian cari sumber di buku yang berada di perpustakaan. Yang ketiga, kalian bisa wawancara baik dengan guru fikih yang lain ataupun guru mata pelajaran yang lain, seperti guru mata pelajaran akidah atau Al-Quran hadis atau guru-guru yang lain. Dan kalian bisa wawancara dengan teman sejawatnya, sesama satu kelas maupun kepada kakak kelasnya. Paham kalian? Nah, setelah kalian menemukan solusinya, nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan ya ke depan bagaimana yang pertama mensucikan najis mukhafafah, yaitu kencingnya bayi yang masih belum umur 2 tahun dan tidak makan selain air susu ibu. Yang kedua, mempresentasikan bagaimana tata cara mensucikan najis yang berada di tengah-tengah masjid yang luas sekali, sedangkan airnya sangat sedikit sekali. Dan kelompok 3 mempresentasikan bagaimana caranya mensucikan najisnya babi atau anjing yang masuk ke dalam masjid. Silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk dari bapaknya. Saya mau tanya, Ya, tanya apa? Bapak di sini mengajar mata pelajaran apa? Saya di sini ngajar mapel fikih kelas 9.
Yang ditanyakan apa? Menurut pemahaman Bapak, bagaimana tata cara mensucikan dari berbagai macam najis? Ini yang perlu dipahami nanti, yaitu jenis-jenis atau macam-macam najis dulu. Yang pertama ada, tingkatan yang pertama ada najis mukhafafah, najis ringan. Kedua ada najis mutawassithah, najis sedang. Terus yang ketiga najis mughalladhah, najis yang berat. Dari setiap najis ini tata caranya sangat berbeda. Mulai dari yang najis mukhafafah, jadi jenis-jenisnya najis mukhafafah seperti muntahannya orang atau bayi yang baru lahir sebelum si bayi ini belum makan sesuatu kecuali susu, atau kencingnya bayi yang baru lahir tersebut. Karena si bayi ini belum makan apa-apa kecuali susu, jadi tingkatan najisnya ini berada di tingkatan najis mukhafafah. Kecuali kalau si bayi ini kalau sudah mulai makan makanan, itu nanti tingkatannya najis ke mutawassithah. berdiskusi dengan sesama temannya, maka masing-masing kelompok, mulai dari kelompok mughalladhah sampai kelompok mutawassithah dan mukhafafah, mempresentasikan dari najis mutawassithah yaitu dengan menghilangkan najis
bau, rasa dan warna. Dan cara menghilangkan najis mukhaladhah, caranya yaitu dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Sudahlah. Ya. Setelah kalian mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis ini, maka ada tugas di rumah. Catat yang pertama yaitu sebutkan macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Pertama, tugas kalian adalah menyebutkan macam-macam najis dan menyebutkan tata cara dari mensucikannya dari masing-masing najis. Anak-anakku sekalian, kita itu penting mengetahui najis dan cara mensucikannya, karena mensucikannya dari najis itu merupakan salah satu prasyarat dari ibadah kita. Kita akan melakukan sholat, maka harus suci dari najis, baik itu tempat, pakaian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting kita mengetahui bagaimana tata cara bersuci dari najis, karena diterimanya kita itu dari kesucian kita. Kalau kita sudah tidak suci dari najis maupun dari hadas, maka kita ibadah tidak akan diterima. Baik, anak-anakku sekalian, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.